masuk dalam tawasul. Padahal Al-Quran masuk, yang dimaksud dengan tawasul itu adalah tawasul dengan amal-amal soleh, disuruh dengan mencari wasilah itu dengan amal soleh. Itu tafsirnya nanti para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan tawasul itu adalah mencari kedekatan sarana wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan yang disyariatkan. Ada nanti A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan tunji man qalaha khalisan sadiqan, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga dengan nikmat itu Allah memberikan kemampuan kepada hadirin semuanya untuk melangkahkan kakinya menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua karena nikmat iman dan Islam yang masih tertanam di dalam dada-dada kita. Dan kalau sekiranya Allah tidak memberikan atau Allah mencabut nikmat itu, wal'iyadu billah, maka tentu tidak akan mampu untuk melangkahkan kaki ke masjid ini. Karena
laptop yang bisa menyala itu adalah laptop yang bisa menerima respon arus listrik. Jadi kalau nggak ada arus listrik, maka laptop tidak bisa menyala. Dan secara zahir arus listrik itu seperti tidak terlihat karena dia terdapat di dalam aliran kabel. Nah, demikian juga iman yang terdapat dalam dada manusia. Iman itu hanya terpancar jika dia bisa mengaplikasikan keimanan itu. Maka tidak salah Allah senantiasa menggandengkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Iman adalah praktek keyakinan, wujud keyakinan, sedangkan amilus shalihat, beramal saleh, adalah aplikasi dari keimanan tersebut. Itu sama halnya dengan la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Iman kepada la ilaha illallah, yakni la ma'budu bihaqqin illallah, kemudian mengimani bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Nah, wujud keimanan kepada Allah, kita beribadah kepadanya, dan wujud keimanan kepada Rasulullah, kita mengikuti syariat yang diajarkan atau yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanpa kita menambah-nambah ataupun mengurangi syariat yang telah diberikan atau yang telah diajarkan kepada kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid, Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan. Sebelum kita membacakan muqaddimah dari kitab ini, mungkin selayaknya kita melihat kandungan dari kitab ini. Ini kitab ini berisi apa? Jadi membahas tentang tauhid, membahas tentang akidah, apa yang harus dijaga sebagai kepala keluarga dan juga sebagai wakil kepala keluarga, apa yang harus dijaga dari lingkungan keluarga, di dalam keluarga apa yang harus dilakukan. Nah, ini ada bab-bab ini. Ya, al-muhtawa, yakni isi kitab. Yang pertama adalah maudu, tema kitab, kemudian ada muqaddimah, pembukaan dari Syekh Shalih Fauzan, kemudian beliau juga ada nubzatun min hayatil muallif, ada sedikit ringkasan dari kehidupan penulis, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian masuk pada kitab Tauhid, wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sebagian naskah itu menulis wa qaulillahi ta'ala, tiba-tiba dengan kasrah wa qaulillahi ta'ala. Tapi boleh juga dibaca wa qaulillahi ta'ala.
Kalau dibaca dengan wa qaulillahi ta'ala, yakni ata bi qaulillahi ta'ala, saya membawakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, saya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wa qaulullahi ta'ala itu langsung dia menjelaskan bahwa dia sedang menjelaskan atau menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab fadli tauhid wa ma yukaffaru min al-dhunub, bab tentang keutamaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diampuni dengan tauhid itu. Apakah dengan tauhid itu ada ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Nah, disebutkan ada dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengaplikasikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisab. Bab tentang siapa yang mengaplikasikan, yang merepresentasikan tauhidnya, maka dia akan masuk ke dalam surga bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jadi kalau mungkin kita beramal dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dihitung amalnya akan ditimbang, tapi ketika dengan mengamal tauhid, maka dia akan masuk surga bighairi hisab. Babul khaufi minasyirik, bab tentang takut terhadap kesyirikan. Jadi selayaknya seorang muslim itu takut agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Mengapa demikian? Karena Allah menyebutkan kepada khitabnya kepada Nabi, walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepada Muhammad dan juga kepada orang-orang sebelum kamu, yakni nabi juga sebelum kamu, nabi-nabi sebelumnya. Jika engkau mempersekutukan Allah dalam beribadah, maka saya hapus amalmu. La yahbatanna 'amaluka, maka akan terhapus amalmu. Nabi diancam dihapus amal jika melakukan kesyirikan. Bagaimana dengan kita? Wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian bab du'ai ila syahadati an la ilaha illallah. Bab tentang menyuruh manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian bab tentang tafsir tauhid wa syahadati an la ilaha illallah. Tafsir penjelasan tentang tauhid dan juga syahadat la ilaha illallah. Kemudian bab minasyirki labsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'ihi. Ini poin yang banyak menyebar di masyarakat. Bab tentang memakai kalung atau gelang, wal khayt dan juga benang. Ini para ibu-ibu biasanya digantung di anak-anak juga. Untuk apa? Li raf'il bala, untuk menghilangkan bala, untuk atau daf'ihima, jimat, atau untuk menolak bala. Ini perhatikan para ayah agar jangan terjadi di keluarga kita, membiarkan istri kita menggantung-gantung sesuatu di anak kita. Biasanya itu ada pusarnya misalnya yang ditaruh di sini, dikait dengan benang terus ini. Oh, itu biarkan di situ untuk jimat ya. Ini bahaya, ini perlu diperhatikan para orang tua, karena tu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kamu dan juga keluargamu, bukan hanya jaga diri kita sendiri, bukan jaga dari banjir ya, bukan jaga dari banjir, jaga dari kebocoran, jaga dari api neraka.
Karena kalau hanya banjir itu hanya mau membawa kita ke dua tempat antara dua. Kalau bukan neraka, surga. Nah, endingnya ke sana itu ini mau kemana ini? Apakah mau ke neraka atau ke surga? Makanya yang diminta adalah jaga diri dan keluarga dari api neraka. Bukan api dunia, bukan. Kalau kebakaran nggak apa-apa, yang penting dalam Islam, mati dalam Islam nggak apa-apa. Yang penting mati dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nggak apa-apa mati seperti itu, nggak masalah. Kan juga mau ke sana. Hanya mungkin caranya lewat ada yang lebih cepat gitu kan. Babu majaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah dan juga tamimah. Tamimah itu masuk jimat juga yang digantung-gantung gitu. Ada ruqyah, jadi ada ruqyah syar'i, ada ruqyah yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i, yang tidak disyariatkan. Jadi jangan sampai nantinya dengan baca mantra-mantra gitu. Ada masyhur kitab itu namanya apa? Mujarrabat lengkap. Mungkin kalian pernah tahu kitab itu Mujarrabat lengkap. Di sana itu ada banyak mantra tulisan huruf apa kayak model apa gitu, huruf Suryani kayak apa gitu atau bahasa Semuka. Ya, jadi tulisnya seperti kunci-kunci gitu. Kemudian itu ditulis taruh di gelas atau di pinggang, di piring gitu, kemudian langsung diminumkan gitu. Ya itu kita khurafat ya, kita nggak perlu dibaca kita itu. Mujarrabat lengkap. Dulu saya di Flores itu pernah ada kitab itu. Penerbitnya itu apa saya lupa namanya. Warnanya merah kuning gitu. Tidak terlalu tebal. Ada kopiah, orang pakai kopiah. Ustaz Usama kayaknya tahu ya kitab itu. Itu macam-macam itu tentang jimat itu di situ, banyak tentang jimat. Kemudian dia bicara bahwa apa namanya akal-akal yang dhaif, tidak jelas sumbernya. Nah itu perlu diperhatikan, bahan bacaan kita juga perlu diperhatikan. Kemudian babu man tabarraka bi syajaratin, siapa yang bertabarruk dengan pohon, misalnya ada pohon yang besar gitu, ini ada keberkahan ini karena Allah kasih apa namanya pohon yang besar, jadi pasti banyak barokah di sini, ambil tabarruk di sana keberkahan. Atau hajarin, atau juga batu, ada batu yang ramah gitu, warna hikmah dan juga yang semisal keduanya. Kemudian baru majaa fi dzabhi li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Nah, ini juga dibahas juga. Kemudian baru la yudhillahi bi makanin yudhabu fihi li ghairillah, bab tentang tidak menyembelih untuk Allah pada tempat yang dimana di situ disembelih hewan untuk selain Allah. Sembelihan untuk Allah ya, tapi tempat itu tempat yang digunakan untuk sembelihan untuk selain Allah. Misalnya ada tempat di gunung yang di sana dikeramatkan gitu ya, yang biasa ditaruh sajian, berikan daging korban apa itu selain Allah. Kita nyembelih di sana, di samping Idul Adha kita nyembelih di sana gitu. Nah itu kita tidak boleh. Kemudian babu minasyirki an-nadru li ghairillah, bab yang termasuk juga kesyirikan adalah bernadar untuk selain Allah. Jadi bernadar misalnya untuk siapa gitu selain Allah. Nazar, kalau saya nanti diberikan ini saya akan nyembelih atau saya akan puasa, tapi tujuannya bukan untuk Allah. Ini nazar li ghairillah. Nazar itu sebenarnya kita yang memberatkan diri sendiri sebenarnya ya. Jadi sebenarnya itu tidak ada bahwa kita tuh diminta untuk nazar, itu tidak. Itu banyak dari kita diri sendiri yang membebani diri sendiri gitu. Nanti kalau saya lulus saya akan begini, kalau saya dapat
ini, kalau saya sukses jadi ini saya akan buat begini itu, karena kita membuat diri sendiri gitu. Ya sudah, apa yang kita buat gitu itu makanya tunaikan apa yang kita nazarkan itu gitu. Menjadi kewajiban gitu. Kemudian babu syirki al-isti'adzatu bi ghairillah, meminta perlindungan selain Allah. Nanti kalau jangan baca di surah Al-Jin itu, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia meminta perlindungan kepada selain Allah, kepada jin. Jinnya hanya menambah dosa, menyesatkan mereka. Jadi kalau manusia minta tolong kepada jin itu hanya mengarahkan dia kepada kesesatan. Dan sampai nanti dengan kamu, saya kan sudah bertakwa, nggak apa-apa, saya sama jin, minta tolong jin. Ujung-ujungnya jin hanya yahdi ila, mengajak dia kepada azabnya, membimbing dia kepada azab tanpa dia sadari. Dia kira saya sudah berada di atas kebenaran. Babu minasyirki ayastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairahu. Bab termasuk dari kesyirikan dia meminta pertolongan kepada selain Allah atau dia meminta selain Allah, kepada selain Allah. Makanya dalam surah Yunus ayat 6, wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Wa la tad'u min dunillah, jangan engkau, dan kata-kata itu bukan pakai wa la ta'buduna wa la tad'u, jangan engkau berdoa. Da'ya itu menyuruh berdoa. Ini yang rentan kita pergi, misalnya pergi ke kuburan gitu, ini kuburan wali, saya minta, ya hai wali, hei wali, kamu kan, engkau kan orang yang dekat sama Allah, tolong sampaikan hajat saya ini dan itu. Ini Allah sudah larang, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Jangan engkau berdoa kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga mudarat. Ya juga dengan apa namanya, si yang pemulung dia bisa memberikan manfaat apa itu? Atau dia bisa memberikan bahaya apa kepada kita? Wa in fa'alta, jika engkau melakukannya, jika engkau menyeru kepada selain Allah tadi yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, fa innaka idzan minadh dhalimin, maka engkau ketika itu termasuk orang-orang yang zalim. Loh, di situ kan bukan untuk tidak musyrikin. Di situ Allah bilang innaka idzan minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Apakah itu masuk dalam makna kesyirikan? Allah bilang dalam Al-Quran, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah yang besar. Jadi innaka idzan minadh dhalimin, ay innaka idzan minal musyrikin. Jadi kamu ketika itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena asyirku dzulmun adzim, kesyirikan merupakan orang yang sangat besar. Al-Ghurur itu adalah wa'u syai'i bila makani, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Oh, bukan nanti kok kaget, bukan tempatnya untuk ibadah itu semua tidak bisa. Allah menyebutkan kita kala tusmi'ul mauta, orang tidak bisa menjadikan orang yang mati itu bisa mendengar. Orang yang mati kan bisa mendengar. Dalam bahasa lain kan disebutkan bahwa karena engkau menduga bahwa mereka yang mati itu adalah sudah mati, balahnya maka mereka hidup lagi mereka di alam barzah, di alam tersendiri. Di alam tersendiri mereka nggak ngerti sama apa yang kita buat, nggak tahu mereka. Gitu. Hidup tapi hidup di alam lain, namanya alam barzah.
barzah, wa min waraihi barzah, dan di belakang mereka ada barzah. Barzah itu al-fasl, pemisah antara alam dunia dan juga alam akhirat. Yang apa yang kita berbuat, dia kan hidup dalam Allah. Ya hidup tapi itu di alam lain, bukan hidup di kalau kita katakan itu tak bisa. Oh kita pakai WA sekarang, telepon dulu. Ya, jadi hidup di alam lain, dia tidak bisa memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat. Ini poin yang sangat penting ini. Karena nanti datang dai penyuruh bilang tidak apa-apa itu masuk tawasul, masuk dalam tawasul. Padahal Al-Quran masuk, yang dimaksud dengan tawasul itu adalah tawasul dengan amal-amal soleh, disuruh dengan mencari wasilah itu dengan amal soleh. Itu tafsirnya nanti para ulama tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan tawasul itu adalah mencari kedekatan sarana wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan-jalan yang disyariatkan. Ada nanti bab tawasul di dalam tauhid, ada apa saja yang boleh dijadikan tempat tawasul menjadi wasilah, itu apa saja. Jadi bukan dengan versi sendiri gitu, dengan pemikiran sendiri. Jadi kalau agama ini berdasarkan pemikiran sendiri itu, maka lain kepala, lain bola, lain kepala, lain bola. Jadi setiap masing-masing manusia itu punya kepala, dan isi dari kepalanya itu punya versinya sendiri-sendiri, Akhirnya lahir namanya Allah, namanya Allah, prasangka, dugaan. Kemudian bab tentang bab qaulillah ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an. Apakah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak menciptakan sesuatu apapun? Kita menciptakan Allah yang namanya Al-Khaliq Al-Haqiqi, pencipta sebenarnya, dengan sesuatu yang sebenarnya dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Kalau dianggap dia ini adalah Rabb. Nah ini pentingnya namanya perincian itu tadi, tauhid itu dibagi tiga itu, perincian mengesahkan Allah dibagi tiga dalam al-rububiyah, dalam al-uluhiyah, dalam nama dan sifat-sifat Allah itu dirincikan. Itu penting itu, karena itu tadi untuk memahami mana yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah dalam sisi rububiyah, dan mana yang mempersekutukan Allah dalam sisi uluhiyah, dan mana yang dimaksud dengan mempersekutukan Allah dalam hal sifat-sifat Allah. Seperti itu. Dan Allah sendiri yang merincikan, kemarin saya menyampaikan surat Maryam ayat 65 itu merupakan dasar penetapan perincian tauhid dibagi menjadi tiga. Tauhid dibagi menjadi tiga, dirincikan itu oleh Allah sendiri di dalam firman-Nya surat Maryam surat ke-19 ayat 65. Allah sendiri yang merincikan bahwasanya mengesahkan Allah, tauhid mengesahkan Allah. Jadi mengesahkan Allah itu bukan membagi Allah, mengesahkan Allah bukan membagi Allah. Dan sampai nanti ada yang menyamakan ini sama kayak Trinitas gitu ya. Tauhid dibagi tiga sama kayak Trinitas ini. Kalau Trinitas itu membagi membagi pribadi, ada di dalam apa namanya Allah disamakan dengan Allah, kemudian Isa anak Allah disamakan dengan Allah, dan juga Allah itu sendiri. Nah ini Allah bilang wala taquluna jangan kamu mengatakan Allah itu tiga atau tadi salah satu dari yang tiga.
Nah itu mereka mengadakan 3 Allah. Kalau ini bukan mengadakan 3 Allah. Ini mereka bagaimana mengesahkan Allah. Bagaimana mengesahkan Allah. Jadi tauhid itu ja'alahu wahidan, menjadikan dia satu. Alladzi kana qablahu aktsara min wahid, yang sebelumnya lebih dari satu. Makanya dalam surat Shaad ayat 5, aj'alal alihata ilaha wahidah. Kaumnya para nabi bertanya, apakah Rasul ini datang untuk menyingkirkan sembahan yang lain? Alihatan ilah wahidah, ilah sembahan yang banyak menjadi sembahan yang satu, yaitu hanya Allah saja. Nah itulah yang dimaksud dengan tauhid, mengesahkan Allah hanya satu saja. Jadi bukan merincikan Allah dalam diri Allah, dibagi-bagi Allah itu ada seperti di bagian-bagian kan gitu, termasuk itu tidak, bukan seperti itu. Karena Allah merincikan sendiri dalam surat Maryam ayat 5, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb, pencipta, pemilik langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jadi ketika Allah menjelaskan bahwa dialah pencipta, dialah pemilik atas langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, apakah kita boleh meyakini ada Rabb lain selain Allah? Ini penetapan. Gitu. Disinilah kata rububiyah itu dari kata Rabba ya'udu Rabban wa ibadatan wa rububiyah dan maksudnya. Maka di sini penetapan rububiyah untuk Allah. Kemudian fa'buduhu wastabir ibadati, sembahlah dia. Ketika sudah diperintahkan fa'buduhu, sembahlah dia. Kemudian Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah kita boleh menyembah selain Allah? Tidak boleh. Inilah yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah atau uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah, dari sisi uluhiyah, ibadah hanya untuk Allah. Tadi keyakinan, uluhiyah itu keyakinan bahwa Allah memilih segala sesuatu, dia yang mengatur, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan, dia yang memberikan rezeki. Itu satu keyakinan dalam hal hati, uluhiyah, mengesahkan Allah dari sisi uluhiyah. Kemudian prakteknya apa? Dengan uluhiyah. Setelah kita meyakini Allah tadi yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, kita sembah hanya Dia saja. Itulah uluhiyah, tauhid uluhiyah atau uluhiyah diaplikasikan. Kemudian Allah bertanya lagi, hal ta'lamu lahu samiyah? Apakah kamu tahu ada yang serupa dengan Dia? Ini Allah mengingkari keserupaan. Allah mengingkari keserupaan. Jadi ini tauhid sifat, bahwasanya nama-nama dan sifat Allah tidak serupa dalam hal makna yang sebenarnya. Kalaupun ada lafaz yang sama, itu hanya keserupaan lafaz saja. Katanya yang sama, bentuk kata yang sama, tapi hakikatnya tidak sama. Makanya Allah menjawab, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk. Ini memang poin yang sangat penting, karena syubhat yang tersebar di masyarakat menjudge itu seperti itu, memponis seperti itu. Kalian membagi tauhid itu, kalian ini sama seperti Trinitas, padahal Allah sendiri yang merincikan. Jadi kalau ada yang bicara seperti itu, sini dulu sama saya. Teman sudah baca, sudah kaji belum? Nah, kalau belum kaji, nah sini dulu kita kaji bersama. Ya. Kemudian baru Allah Taala hatta ila fuzi'a kulli, dan Allah sampai ketika disikap semuanya apa yang ada di dalam hati manusia. Fuzi'a kulli, jadi malaku sifat kulli, disikap dari dalam hati manusia. Wa husila ma fis sudur,
sikap semua apa yang ada dalam hati manusia, baik dari iman, kesyirikan, ketauhidan, disikap oleh Allah semuanya. Bab syafaat, bab tentang syafaat, meminta pertolongan. Kalau beliau ada namanya hari syafaat. Hari syafaat itu orang yang sangat menginginkan syafaat. Jadi semoga beliau termasuk yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Dan kita semuanya. Amin. Bab qaulillah ta'ala innaka la tahdi man ahbabta. Ini poin penting. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Jadi meskipun keluarga sendiri tidak menginginkan cuma diberikan hidayah, itu tidak bisa. Hidayah mutlak milik Allah. Tapi dalam nanti dengan berpikir hidayah milik Allah, saya tidak usah berdakwah. Kan hidayah milik Allah. Percuma juga saya berdakwah sawa'un alaihi ma'am tertampang la yu'minu, sama saja kau berikan peringatan atau tidak kepada orang kafir itu, mereka tidak beriman. Dalil dengan ayat ini. Kemudian saya tidak usah berdakwah. Sama aja enggak, mereka beriman juga. Al-ajru yaqulu bi mujarrad ad-da'wah wa la yatawaqqaf 'ala al-istijabah. Pahala itu didapat murni dengan berdakwah, tidak bergantung kepada penerimaan ataupun penolakan. Mau tolak mau terima itu urusan Anda. Kewajiban saya menyampaikan. Pahala atau tidak? Pahala, karena menyampaikan merupakan kewajiban. Seperti itu. Sampai nanti kita malah mau di medsos mungkin tidak mau berdakwah, kita sama saja sama dakwah itu Islam. Tapi tulisan-tulisan kita itu merupakan saksi nanti di hari kiamat. Kita berada di barisan mana gitu? Apakah kita berada di barisan yang mendukung dakwahnya Rasulullah SAW, atau kita pada barisan yang pengecut atau pesimis gitu ya? Jadi tetap berdakwah baik dengan perilaku maupun ucapan. Bab Allah Ta'ala innaka la tahdi man ahbabta, sudah bab aja anna sababa kulli bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghuluw bis-shalihin. Bahwasanya sebab dari kekafiran Bani Adam wa tarkihim dinahum, dan mereka meninggalkan agamanya. Jadi kekafiran Bani Adam, anak itu pada awalnya beriman Islam semuanya, tapi menjadikan mereka kafir dan meninggalkan agama mereka apa? Al-ghuluw bis-shalihin. Mereka terlalu berlebihan kepada orang soleh, terlalu berlebihan. Dan zaman Nuh itu kan nanti datang ada namanya apa? Yahud, ada beberapa nama itu. Surah Nuh itu sebelumnya adalah orang-orang soleh. Ketika sudah wafat dibuatlah patutnya. Generasi sebelumnya tahu ini orang soleh ini tidak perlu disembah. Generasi berikutnya setan mulai masuk di sana. Mulai ini kayaknya kita perlu menghargai ini leluhur kita. Dia mengajarkan agama kepada kita. Mulai kasih satu. Datanglah generasi berikutnya, udah. Akhirnya disembah, akhirnya diibadahi salah sesuatu ini. Nah itu akibat dari buruk terhadap orang-orang soleh. Makanya kita dilarang meningkat kuburan buat tinggi-tinggi itu. Kenapa? Ini makam orang yang mulia ini, makam soleh, dikasih kain putih gitu ya. Terus nanti ujung-ujungnya apa? Kotak amal. Ujung-ujungnya kotak amal itu. Ya. UUD, ujung-ujung duit. Memang manusia ini pintar ya. Dengan orang awam yang tidak mengerti, wah ini saya harus menghormati makam leluhur saya. Kita harus tahu. Kita tahu di sana di pojok ada kotak amal. Ya. Dan itu terjadi, bukan di sawan jempol saja, bukan menjadi tahu.
Dan sekarang lagi rame. Babu maja min at-targhib fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salihin. Maka sekiranya ada bab tentang keras terhadap orang yang menyembah Allah tetapi di samping kubur orang soleh. Bagaimana jika dia menyembahnya? Makanya nanti kalau masjid terus ada kuburan di depannya itu, jangan sampai nanti ada kuburan di depannya gitu. Kita malah terkesan menyembah penghuni kubur nanti. Kemudian baru aja anak lumur bismillah solehin yusiluha awtanan tu'malu bidulillah. Bahwasanya bab tentang wudhu terhadap kubur orang soleh itu menjadikan dia bisa kita menyembah kepadanya awtan wajan, yakni tolong teman-teman selain Allah, bisa menjadikan itu sebagai teman-teman karena itu kita wudhu terhadap mereka. Doa itu yang disembah selain Allah. Kemudian baru aja firman Mustafa jatuh bertauhid tentang penjagaan Rasulullah SAW di sisi terhadap sisi tauhid. Jadi Rasul itu sangat menjaga sisi tauhid, sisi tauhid harus menjaga agar apa? Agar umatnya tidak terjerumus di dalam kesyirikan. Dan memang tauhid itu adalah dakwahnya para nabi. Wa ma arsalna min qablika rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 25, siapa yang tidak akan mengutus seorang rasul melainkan kami wahyukan kepada dia bahwasanya tidak ada sembahan selain saya, la ilaha illa ana fa'budu, maka sembahlah saya. Ya, jadi ini adalah poin-poin yang bisa kita ambil gambaran secara umum, bahwasanya kitab ini berisi tentang tauhid, penjagaan akidah. Jadi kita sudah membahas di sini ada kajian tentang tarbiyatul aulad, ada tentang fikih sholat, ada tentang kemuhammadiyahan. Nah di sini tentang tauhidnya, penjagaan akidahnya, sehingga bersinergi amal dan juga keyakinan. Beramal di atas keyakinan yang benar, itulah yang dikehendaki. Itulah yang kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami, tetapkanlah kami di atas jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Siapa? Minal nabiyyin wasiddiqin wa syuhada'i wa sholihin, orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, minal sholihin, orang-orang soleh, nabiyyin, para nabi, wa syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Jadi itu adalah jalan yang diberikan nikmat, orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Beramal di atas ilmu dan keyakinan yang benar, bukan beramal di atas prasangka, duga-dugaan. Kalau dengan hidup di karena saya secara keturunan dari orang Sulawesi, itu banyak cerita-cerita ya. Jangan buat ini nanti begini, jangan buat itu nanti kamu begitu, tanpa landasan dalil syar'i. Tidak ada dalil syar'i, hanya ada dasar cerita nenek moyang gitu ya. Jangan nanti kamu begini, nanti kamu begini, jangan kamu. Itu hanya merupakan omongan dari turun temurun. Jadilah sebuah keyakinan. Itu yang dimaksud dengan khurafat. Khurafat itu cerita yang tidak ada asalnya, hanya mitos-mitos gitu, dongeng-dongeng saja. Tetapi dijadikan sebuah keyakinan. Akhirnya jangan buat ini, jangan buat itu, terkesan seperti ada aturan dari Allah dan Rasulnya untuk kita gitu. Belum kita ini mau ikuti siapa, mau ikuti Allah dan Rasulnya, atau ikuti cerita-cerita konyol yang tidak ada landasan dalam syariat.
Penyelenggara mungkin yang dari Kalimantan ya pernah hidup di sana gitu kan. Kalimantan itu juga banyak apa namanya seperti itu. Kalau di sana itu namanya itu kepohonan. Saya pernah hidup di kepohonan di daerah di Kalimantan Timur. Itu nah jangan begini nanti kepohonan. Kalau kamu begini nanti kepohonan gitu. Kepohonan bukan kalau kita ini bukan pohon itu nah saya tidak tahu apa kepohonan itu karena mungkin mereka punya keyakinan yang dari pohon yang besar itu nanti ada setan yang atau jin yang di pohon akan membuat kamu akan menjadi begini begitu apa tapi sebenarnya dari bahasanya sepertinya ada indikasi ke sana kepohonan. Kalau bahasa yang kita dengar namanya pamali. Pamali kalau di Buddhis pamali. Kalau kita di sini ada bunganya. Ya, seperti itu mungkin itu dulu yang bisa disampaikan ya untuk di pertemuan selanjutnya. Mungkin kalau saya habiskan listnya jadwalnya ini daftar isinya, kemudian kita akan masuk pada muqaddimah kita. Banyak ini berkaitan dengan termasuk tadi bahas tentang bintang-bintang. Kalau yang masuk di anak-anak muda namanya zodiak. Zodiak. Zodiak apa kamu? Taurus, Gemini, Virgo, Cancer, Leo. Hari ini kamu jangan begini atau hari ini nanti sebentar lagi ada yang akan mendekati kamu. Hari ini kamu akan kurang rezeki. Kamu sedang didekati oleh orang lain yang dia sedang mau. Itu cuma cerita yang hanya berdasarkan bintang-bintang itu. Itu yang perlu diperhatikan. Itu termasuk sudah penyesatan akidah itu. Kalau dia membahas tentang kepribadian, itu oke lah, itu mungkin masih selaras dengan kedokteran mungkin, karena artinya dilihat kalau orang yang lahir di bulan ini dia punya pribadi yang seperti ini, itu karakter. Mungkin bisa diambil kesimpulan orang yang lahir di bulan ini dia punya karakter ini, itu mungkin hasil penelitian. Bisa jadi secara mungkin bisa benar. Tapi kalau bisa disebutkan tentang rezeki, tentang indikasi jodoh, ada yang mendekati kamu yang mungkin kayak gini atau dalam kondisi kamu keuangan kamu gini-gini, itu ya. Itu hal-hal yang itu tadi apa namanya mengikuti prasangka, mengikuti keyakinan ini bintang ini pergerakan ini gitu. Itu mengikuti bintang-bintang itu. Ada kita dengar apa istilah kalau bintang jatuh kita berdoa. Nah, kalau bintang jatuh berdoa. Padahal kata Allah, kami menjadikan bintang-bintang itu sebagai rujukan di syaitan, alat untuk melempar setan. Berarti saat itu bintang jatuh itu Allah sedang melempar setan. Aku malah berdoa ketika itu. Ya, ini insya Allah perkara akidah ini. Umat kalau sudah tidak ada yang menjelaskan tentang tauhid, siap-siap sudah. Kehancuran umat itu berawal dari rusaknya tauhid di masyarakat. Kalau sudah tauhid semakin rusak, sudah agama sudah makin cabur, akhirnya agama hancur. Apa-apa lah kita nggak usah belajar tauhid lah. Kan kita sudah punya landasan la ilaha illallah itu, meskipun yang pertama kita melakukan syirik tetap aja tidak usah tidak apa-apa. Itu hanya prasangka. Oke, jadi itu dulu yang bisa disampaikan waktu sudah jam 6. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Di Kalimantan itu waktu itu ada istilah awal haji waktu yang menggunakan gimana terusan yang tadi rapat dan sebagainya. Haul, iya. Oh, haul itu tentang ini kematian itu ya, hari kematian yang tahun sekian gitu. Oh, itu termasuk dalam ya pengiriman doa ya. Oke.
Kalau itu pengiriman doa itu masalah dalam hal fikih nanti. Nanti ulama berbeda pendapat apakah mengirim pahala bacaan itu sampai atau tidak. Mendoakan orang yang mati dengan membacakan ayat Al-Quran mengirimkan pahala. Insya Allah tidak mengapa kalau dengan itu tidak itu tidak masuk dalam hal kesyirikan. Itu karena dengan baca Al-Fatihah terus ya Allah sampaikanlah pahala tadi balik itu urusannya kepada Allah. Allah yang berhak untuk menyampaikannya gitu. Kita tidak bisa memulai ini tidak sampai itu kan urusannya Allah. Allah memberikan atau tidak. Karena kepemilikan harta itu bisa didapat dengan usahanya sendiri dan juga bisa karena pemberian orang lain. Makanya ada dalam syariat namanya badal haji. Badal haji. Itu apa? Itu amal orang hidup untuk orang mati. Ya sama begitu. Minta kepada Allah sampaikan itu sama berdoa kan berdoa. Dia berdoa kalau ya Allah kasihkan pahala itu namanya dia sedekah amal. Insya Allah tidak mengapa. Dari mazhab Imam Ahmad boleh. Jadi insya Allah itu tidak apa yang penting yang dijaga itu tidak membebani keluarga, tidak campur baur antara laki-laki dan perempuan, tidak meninggalkan sholat berjamaah. Di sana tidak ada pembicaraan yang khurafat tadi seperti itu. Insya Allah tidak mengapa. Tidak termasuk tidak. Ya bidah itu kan amalan ya, bidah itu amalan yang nanti ada kalau nanti menjadi perincian tentang bidah itu dengan kita nanti perlu dipelajari lagi apakah mana yang dimaksud dengan bidah, apa definisi bidah itu apa, akhirnya dengan bisa pelajari lagi. Karena kalau tentang penentuan hari, nah itu yang masih dipertanyakan. Penetapan 7 hari ini, 40 hari itu datangnya dari mana gitu? Kan penetapan hari-hari itu dipertanyakan gitu kan. Gitu. Kalau tentang isinya kontennya itu tidak bertentangan dari syariat karena kontennya adalah hal-hal yang dalam syariat gitu. Kontennya tidak bertentangan. Hanya penetapan waktunya itu perlu pembahasan gitu. Jadi monggo dengan tapi kalau mau cari aman, ikuti surah Taubah walladzina ja'u wasadqul awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhu bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ini para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum, Allah itu terhadap mereka dan mereka juga ridho kepada Allah. Jadi kita tidak perlu berpikir banyak-banyak mengikuti mereka, tidak, kita sudah dapat keridhaan Allah. Nah kita hidup mencari ridho Allah. Dengan beramal untuk semuanya jungkir balik itu dari apa? Keridhaan Allah. Sedangkan dengan mengikuti mereka para sahabat tanpa kita berpikir banyak itu termasuk syariat atau tidak. Pokoknya ikuti mereka, lihat aja mereka apakah mereka buat begitu atau tidak. Kalau mereka tidak buat kita tidak buat. Kalau mereka buat kita buat. Itu selesai lah. Aman itu. Aman. Insyaallah. Ya seperti itu. Itu simpelnya gitu. Itu hidup yang lebih sederhana ya. Biar jangan tidak berpikir macam-macam ini dibolehkan atau tidak, ini tidak atau tidak, ikuti aja, periksa ada mereka, ada nggak? Kalau nggak ada, nggak boleh. Takutnya cari aman aja dah. Kalau mereka buat, saya buat. Kalau mereka buat, saya nggak buat. Gitu. Kenapa kamu nggak buat? Karena mereka nggak buat. Oh, iya. Selesai. Itu lebih aman. Ya itu tadi dalam sama-sama nggak ada. Iya, setelah begitu. Kenapa tidak buat? Karena mereka pendahulu kita tidak buat gitu. Nah, sudah selesai gitu. Dari itu tadi gitu. Saya mau mendapat dari Allah dengan tidak menyelisih mereka. Itu kan. Jadi kita mengikuti mereka kata kalau mereka buat tidak buat, kalau mereka tidak buat tidak buat. Kita tidak perlu mengatakan ini begini dan begitu, tidak perlu tentang semua kita tidak perlu bahas kita hanya tentang ketaatan mengikuti mereka gitu. Itu lebih sederhana gitu ya dalam prinsip itu, insya Allah lebih aman.
Baik, kita tutup. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين.